Awali dengan membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Kita sudah dapat gambaran. Ternyata alurnya dia di Lombok 2 bulan, kemudian berangkat ke Bali, kerja di salon, karena corona tinggal di keluarga, yang keluarga kita juga, tapi kebetulan mereka beragama Kristen. Dia hasil dari nonton YouTube, kemudian dia terdoktrin. Itu mutu belum kuat. Pasti ada yang mengatur dia, yang membimbing dia, membawa dia. Ternyata terbukti tadi toh, setelah dia di gereja, ada pendeta yang sering dekati dia, yang doktrin dia, begitu kan? Toh, terus toh, jadi pendeta. Jadi ini kita punya ponakan ini tahu di Bali, dan ternyata ada proses pemurtatan oleh tim doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di seluruh Indonesia, bahwasanya salah satu trik pemurtatan itu dengan metode cuci otak dengan media jin. Nah, dan ini ternyata tetangga kami setelah di Bali dia terdoktrin, dan sempat dia itu masuk ke gereja beberapa bulan sampai ibundanya berangkat menjemput anaknya. Berarti ada pendeta yang dekati kamu sampai kamu masuk dalam tim doa. Dua pertanyaan saya nih, yang kau harus jawab karena kau tadi dapat dari pendeta, dapat dari YouTube. Kamu yakin tidak bahwa Bunda Maria itu memakai sebagaimana apa yang kamu pakai? Ibunya Yesus memakai sebagaimana apa yang kamu pakai ini. Berarti kau juga sendiri tidak tahu bahwasanya Bunda Maryam yang ada dalam Al-Quran, Maryam, surat Maryam, dalam kitab Injil, perjanjian lama, perjanjian baru itu, The New Testament atau The New Bible, King James, versi King James, tidak ada satupun yang tidak menceritakan tentang perintah menutup aurat. Tapi hari ini ternyata mamamu, kakakmu, Rosadi, semua memakai itu. Dan saya yakin sekali selama kau di sana kau tidak pakai. Yang sebenarnya Bunda Maria pakai. Maria, tapi Al-Quran Maryam. Itu di dalam Injil Korintus 1, pasal 11 ayat 5, 6. Wanita-wanita yang tidak punya tudung kepala lebih bagus dipotong rambutnya, karena dia sama saja menghina rambutnya. Justru sebenarnya yang mengamalkan ini wanita-wanita muslimah itu. Saya pernah tantang pendeta, sanggupkah kalian memakai jilbab sebagaimana Bunda Maria pakai? Tidak ada satupun. Yang kedua, kita semua disunat. Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Setelah genap 8 hari, dia disunat dan dia diberi nama Yesus, nama yang diberi oleh Tuhan, oleh malaikat, masih dalam kandungan ibunya. Kalau seandainya kamu dapat ini dari YouTube saja, sekarang ayo nih Rusna, ada nggak sesuatu yang membuat kamu yakin bahwa Kristen itu ajaran benar tuh bagaimana? Satu saja, coba kamu tahu sama Ustaz. Apa? Bahwasanya dia itu memberkati, dia itu apa? Coba, ada nggak? Coba. Ada. Ayo, silakan. Kita diskusi. Ayo. Apa tuh? Hah? Akulah jalan keselamatan hidup. Dan tidak ada satu pun yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Oh, apa? Surat apa itu? Injil apa? Al-Quran mengatakan begini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha fajtanibuhut taghut. Sungguh setiap rasul itu dan nabi-nabi itu kami perintahkan untuk menyeru pada manusia sembah kepada Allah yang satu dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Yesus sendiri mengatakan, Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad, bahasa Ibrani. Dengarlah wahai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah Tuhan itu Echad. Apa itu Echad? Sekarang kau baca ikut Ustaz. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Coba artinya. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Ikut. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bacakan ayatnya. Tidak beranak
dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahada. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Injil asli, bahasa asli Nabi Yesus kepada orang-orang Bani Israel, hanya khusus Bani Israel. Kata Isa yang asli bahasanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Injil sekarang ini. Baik perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada, itu hanya jiplakan di Injil, di aslinya bahasa Tauratnya. Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Shema Israel, dengarlah wahai orang-orang Israel, bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Echad. Echad itu sama dengan Ahad, satu. So, bahwasanya Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada satupun yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Berarti perkataan ini adalah perkataan Rasul Allah, seorang utusan Allah, sebagaimana perkataan Nabi di dalam Al-Quran, rusulan mubashirina wa munzirina lianna yakuna linnasi 'ala Allah hujjata ba'da rasul wa kana Allah azizan hakima. Setiap rasul-rasul itu kami utus untuk memberikan kabar berita gembira dan peringatan. Yesus juga diturunkan oleh Tuhan jadi utusan untuk menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu satu. Ketika radius 700 tahun kemudian, Yesus pernah mengatakan akan ada nanti orang yang lahir setelah saya peninggalku. Dia lahir di daerah yang banyak pohon kormanya. Arti yang kau perkataan tadi itu dibantah dengan ayat Al-Quran tadi, bahwasanya Rasul-Rasul itu termasuk Yesus itu untuk mengajarkan manusia taat kepada Allah. Sebagaimana tadi, Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Dengarlah orang Israel. Jadi yang engkau yakini bahwasanya aku adalah jalan keselamatan hidup itu maksudnya dia mengatakan, wahai orang Israel, aku adalah jalan kebenaran, itu tidak ada satu pun yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Itulah makna Muhammadur Rasulullah. Kalau di zaman Yesus, Isa adalah utusan Allah. Dan tadi Rusna pakai lagi jilbab, cara pakainya benda-benda meriah, dan buka seluruh Injil. Rusna, mungkin kau pernah bongkar bangkir Injil. Tidak ada satupun Injil di dalam itu surahnya nama surah Maryam yang ada di dalam Lukas, Yohanes, Paulus. Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus itu hidup jauh dari Nabi Isa alaihi wassalam atau Yesus tadi. Apa yang membuat kau tuh terpanggil ikut jadi tim doa, bahwa meyakini betul bahwa dia ini benar-benar sebagai Tuhan yang mendasari? Coba jawab. Maksudnya ini Ustaz, bagian namanya yang lebih menggugah yung punya hati, yung buka sehingga dia bisa kiaskan begitu. Bagaimana yung Injil begitu sehingga dia bisa kiaskan begitu. Misalnya itu nas mana itu yang lebih menggugah yung punya pikiran itu sehingga secepat itu yung berbalik. Dia ungkapkan nanti Ustaz bisa lagi dia kasih penjelasan dari Al-Quran begitu. Lupa. Masya Allah, berarti keyakinan itu tidak benar. Karena sesungguhnya keyakinan yang benar itu dia tertanam di dalam kolbu. Saya yakin ini susu, Pak Guru, Toya. Selama dia jadi tim doa, dia masih hafal itu Qul huwallahu ahad. Karena itu berdasarkan keyakinan dari dia. Berarti dia ini karena doktrin. Waktu dia masih di sana, saya permisi Ustaz. Waktu dia di sana, dia hafal luar kepala itu. Setelah dia datang ke Mataram, HP-nya langsung dia buang ke laut. Langsung buang. Agak pertama langsung dia buang, sudah itu HP di laut. Berarti dia semuanya dengan penuh dia dengan firman. Itu sudah hilang semua. Berarti dia kembali ke fitrahnya ini. Di situ baru dia lupa itu. Di tengah laut dia cium semua, sudah sampai tangan mama. Dari Bali itu saya buta mata, buta hati. Saya tidak kenal mama. Tidak kenal mama, tapi sekarang sudah menghilang ini Pulau Bali. Saya ingat, cium dari muka sampai di kaki, dia berdua. Jadi saya hebat juga mama, dia bilang. Jadi, Masya Allah. Ini susu, Masya Allah, ini kalian sebenarnya jihad kalian ini. Dia sudah selamat kembali lagi. Kalau jangan sampai kita tidak ketahui, dia tidak pernah kabar sama kita, gitu kan. Tidak ada lagi ajaran agama yang lain, yang benar itu. Inna dina ilaha Islam. Agama diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kamu tuh sebenarnya bersyukur kalau sudah buang semua HP file-file itu tuh. Satu ayat ini aja Qul huwallahu ahad itu telah meruntuhkan seluruh keyakinan yang lain itu.
Allah tempat meminta. Yesus itu hanya utusan Ina. Yesus bukanlah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia punya mama ini? Yang melahirkan dia di surat Maryam itu, kalau kau baca surat Maryam artinya, saya keluar air mata surat Maryam. Bagaimana dia menggendong ini Yesus ini. Difitnah bahwa dia ini punya laki-laki yang menjinahi dia. Kemudian dia mengatakan, dia syarat tunjuk sama anak ini nih. Sehingga Yesus itu berkata, Ana abadullah. Saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Saya diberi oleh Allah sebagai kitab, namanya kitab Injil.